Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimana kondisi hubungan kamu saat ini dengan dia, orang yang telah menyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Cancer, ini dia. Set. Ada energi dari Three of Pentacles reverse, berikut ada energi dari Queen of Wands, kemudian ada Ten of Swords reverse, berikut ada Ace of Cup reverse, dan kemudian ada di situ energi dari Queen of Pentacles ya. Nah, kemudian ada energi dari The Fool, kemudian ada Wheel of Fortune reverse, kemudian ada energi dari Seven of Pentacles, dan berikutnya di situ ada energi dari Seven of Cups reverse ya. Jadi kalau melihat memang hubungan kalian dalam kondisi ya tidak selayaknya sebuah hubungan ya, walaupun hubungan ini tuh berkemungkinan besar masih ada. Gitu ya, jadi kayak belum ada nih ceritanya bercerai, berpisah gitu ya, belum ada gitu loh. Tetapi interaksinya kalian berdua itu tuh tidak seintens sebagaimana layaknya sebuah relationship gitu ya. Nah di sana kayaknya kamu masih pengen nih ngehidupin relationship ini ya Cancer. Kamu masih pengen, sebab diam-diam di dalam dirinya kamu saat sekarang lagi mengakumulasi nih ya. Mari lihat kamu sekarang belakangan hari ini tuh lebih banyak kayak nginget-nginget gitu tentang si seseorang ini. Karena kalau dikatakan hubungan kalian ini tuh buruk, enggak juga sih. Enggak juga. Setidaknya saat sekarang tuh pikirannya kamu lebih mudah menangkap hal-hal yang positif daripada hal yang negatif. Misalnya tiba-tibanya kamu bisa kayak teringat, masa kalian dulu boncengan hujan-hujanan berdua, motor mogok ya, zaman masih miskin-miskinnya gitu ya. Jadi motor pun masih motor butut misalnya ya. Di saat kalian berdua itu tuh saking gak punya duitnya, makan bakso sepiring berdua ya, kuahnya aja yang dibanyakin misalnya. Gitu ya. Atau ketika masa candlelight dinner yang romantis gitu lah. Ketika kalian menikah, bagaimana pestanya gitu ya, yang meriah gitu. Ketika masa-masa romantisnya kamu dengan dia, jadi kayak banyak tuh ingetannya kamu yang oke tentang dia. Walaupun memang seperti ini ya, ingatan-ingatan ini tuh kan bikin kamu jadi semangat nih ya, bikin kamu jadi semangat hidup. Wah, iya sih, ada dibayang-bayangin dengan rasa sedih gitu ya. Tapi setidaknya walau hubungan kalian tidak baik-baik saja, nggak bikin kamu down, gitu loh ya. Ya, ingatan-ingatan tentang dia ini tuh memang kamu simpen, nggak yang iya ya kami sempat punya kehidupan yang indah, aku telepon dia, aku chatting ya, nggak gitu juga sih, nggak gitu juga gitu loh. Kalau kamu ini tuh seniman pelukis, bisa ini kamu akan menciptakan satu karya seni lukisan yang bagus. Kalau kamu itu tuh seorang yang apa tuh namanya, pencipta lagu, bisa nih lirik lagunya, instrumen musiknya ya, menceritakan tentang betapa indahnya jatuh cinta. Wah, itu ya. Nah di sana pokoknya kamu yang bergerak di dunia seni, datang nih karyanya kamu gitu ya. Jadi kalau kamu belum sadar, coba dah gitu ya, ambillah kanvasnya kamu, kuasnya kamu, bisa nanti kamu jual harganya tinggi. Atau best seller gitu ya, best seller gitu, bisa ini
Karena kalian itu kan secara juga Cancer ya, biasanya orang Cancer itu tuh bakat seninya nggak main-main. Seperti itu. Setidaknya bisa kamu alirkan energinya kamu itu tuh untuk melakukan sesuatu ya yang bermanfaat guna bagi kamu. Walau tidak memberikan dampak perubahan dalam relationship-nya kalian, tapi ya gitu, menambah income-nya kamu bisa gitu ya. Di sana. Ya. Jadi belum ada itikat untuk perbaikan, memang belum ada. Baik dari kamu, baik dari dia, tapi juga tidak memperkeruh suasana kalian, gitu ya. Kamu nggak yang kayak cari-cari perkara ke dia, gitu. Enggak sih. Memang boleh-boleh kamu larut nanti pada sisi melankolisnya kamu itu, oke? Larut kamu. Namun larutnya itu tuh tidak kamu proyeksikan juga keluar, gitu lah. Maksudnya kehadapannya dia tidak kamu proyeksikan. Bahkan kamu bisa semakin menutup diri nih. Sebab sudah cukup dengan caranya kamu yang melamun, yang melukis, yang menyanyi, yang menari, yang apalah. Ini juga bisa bikin tenaganya kamu jadi banyak. Kamu bisa jadi kayak gila-gilaan bekerja. Bisa tuh. Ya. Pokoknya ini kamu ada kesibukan lah. Dan kesibukan kamu itu tuh tidak ada satu diantaranya dalam rangka untuk terhubung kembali bersama dengan si dia. Kalau mari lihat, memang kamu itu tuh tadinya cinta banget ya, cinta banget ini, dan bahkan bisa sampai sekarang sebenarnya rasa cinta itu tuh ada. Cuman kamu itu tuh tidak ada pakai prinsip cinta harus bersatu, cinta harus dipaksakan bersatu, nggak ada, gitu loh. Ya kamu juga bisa kayak punya asumsi nih, kamu udah punya pemikiran sendiri, gitu loh. Kalaupun aku cinta sama dia dan aku ingin bersama dengan dia, belum tentu dia mau. Jadi terus ngapain ngotot-ngototan, ngapain wasting time, wasting energy, mengupayakan bersatu dengan dia. Nah seperti itu. Dan ya hidupnya kamu juga tanpa dia baik-baik saja ya. Tidak ada di situ tuh masalah-masalah yang kayak gimana gitu ya. Kamu punya kebutuhan tertentu dari dia, ya enggak juga. Gitu loh. Atau ya kebutuhan dari dia itu tuh masih tetap bisa kamu terima. Jadi kayak lahir batinnya dia, ada nggak ada, ya hidupnya kamu oke-oke aja. Oke-oke aja di situ. Coba kalau kamu punya kebutuhan yang urgent, kebutuhan yang mendesak, bisa-bisa kamu bakal gila-gilaan kan mengusahakan relationship ini. Tapi kan di sini malah ya enggak ada. Kamu udah mulai beradaptasi tanpa dia. Ya kamu sudah punya track sendiri, jalanin hidupnya kamu tanpa dia. Nah seperti itu kan. Itu loh. Jadi kamu kayak menerima, bener-bener menerima. Ya lagi gini adanya, ya ginilah, gitu. Kamu nggak berusaha untuk campur tangan, ya, ambil andil, gitu loh. Mengkonsep harusnya begini, mestinya begitu, gitu ya. Nggak ada, gitu lah. Nggak ada egonya kamu yang menguasai, egonya kamu yang merasa superior, ya, ingin mendominasi, ingin mencatur-caturin, ya, ngecaturin. Gimana nih harusnya dia bersikap, seperti apa nih harusnya aku bersikap. Nggak ada, ngalir gitu lah. Modelnya kamu ngalir gitu ya. Jadi ya, tadi yang Mari bilang ada beberapa di antara kalian yang makin menutup diri dari dia. Itu bukan disengaja, tapi memang begitulah arusnya, tertutup diri aja tuh. Ya, jadi secara otomatis kayak kamu makin mengasingkan dirinya kamu dari si seseorang ini. Ya, untuk sementara ini ya, seseorang ini tuh juga tadinya boleh ini kalian berdua tuh saling mencintai nih ya, saling sayang tadinya. Membawa rasa, membawa hati di sini. Gitu loh. Sama-sama kayak punya niatan yang benar gitu loh. Membangun hubungan pacaran, membangun hubungan rumah tangga, gitu ya. Ya, tapi gitulah hidup ya.
yang bersama belum tentu akan bersatu selamanya, gitu ya. Jadi perasaan cinta dari dia ini tuh Mari lihat makin lama makin turun nih, makin turun. Itu loh. Kayaknya seseorang ini tuh juga semacam dia merasa ya bahwa di antara kalian berdua nampaknya memang tak perlu lagi ada drama lebih panjang ya, yang kemudian bisa mengakibatkan kamu merasa tersakiti ataupun dia yang akhirnya merasa terlukai. Gitu. Kayaknya seseorang ini tuh seneng kalau kamu membebaskan diri dari dia, seneng dia, gitu ya. Karena boleh-boleh konflik berkelanjutan akan terjadi antara kalian. Kalau nggak kamu yang menjadi korban dari konflik itu, maka dia atau kalian berdua yang babak belur bareng-bareng. Terus nggak apa gunanya, gitu. Malah orang ini tuh agaknya ada juga nih baik-baiknya sama kamu, walaupun dia ngelukain kamu ya. Dia berselingkuh dari kamu, dia ya menodai hubungan kalian ini. Tapi ternyata di situ tuh sisi dari kemanusiaannya dia masih menyala. Karena di saat ini tuh Mari lihat dia kayak mikir, ya maunya kamu bisa ketemu ya sama kehidupan yang berbahagia menurut kamu. Kamu tuh kan senangnya kerja, misalnya cari duit, yalah semoga rezeki kamu dalam bentuk uang, harta berlimpah ya, menjadi karunia dari Tuhan, hasil dari upayanya kamu, gitu lah ya. Oh kamu ini tuh kan pengen banget ya jadi seorang istri gitu kan, atau punya istri yang melayani kamu dengan sungguh-sungguh ya, semoga lah kamu ketemu sama wanita yang seperti itu, gitu loh. Ada nih, ada pikiran dia gitu ya. Iya sih aku nih kan gagal nih jadi suaminya kamu gitu ya, aku gagal nih, aku bisanya kayak lebih memilih kebebasannya aku daripada patuh tunduk atas komitmennya kita. Kamu kan layak tuh ketemu sama laki-laki yang bertanggung jawab lahir batin ke kamu. Ya udah, semoga kamu bisa bertemu dengan lelaki yang seperti itu. Itu dianya. Itulah. Jadi kayak kehidupan yang kamu rasa layak untuk kamu jalani, dia doakan biar kamu memang berkesempatan memiliki kehidupan yang seperti itu di sana. Jadi sementara waktu ini tuh Mari lihat kalian berdua menyerah. Kalian berdua menyerah dengan hubungan ini. Itu ya. Kalian melepaskan egonya kalian. Wah harus dong, ini kan udah terlanjur rumah tangga nih. Wah ini kan udah terlanjur beranak banyak nih misalnya. Wah ini udah terlanjur banyak nih modal investasi yang diletakkan di relationship ini. Gak boleh pisah. Nampaknya Mari gak ada gitu-gitu ya. Sekiranya kalian berdua ini tuh ternyata udah bersama nih puluhan tahun. Ya udah, terima kasih untuk puluhan tahun itu. Sekarang kamu dengan hidupnya kamu bahagialah di sana. Aku juga kan seperti itu. Gitu dianya. Itu dianya. Jadi kalau Mari nampak-nampak, walaupun dia sudah punya pasangan lain ya, kan tadi dia yang menyelingkuhi kamu kan, walaupun dia udah punya pasangan lain, tapi orang-orang sejenis kayak gini sih Mari lihat dia tuh nggak akan buru-buru ya untuk mengikatkan diri dia pada komitmen baru. Belum nih, memang dia seneng, suka, nyaman dia dengan pasangan barunya dia itu ya. Tapi bukan berarti bahwa dia segera akan melepaskan statusnya dia dan mengganti status menjadi nyonya atau tuan dari nyonya atau tuan, iya ya, Mari pakai bahasa kuno ya. Tuan bukan berarti artinya penguasa ya, enggak. Dia melepaskan statusnya, dia menjadi istri atau menjadi suami bagi orang itu ya. Belum. Kayaknya ini memilih untuk melajang dulu lah. Kalau pacaran ya hayu gitu. Tapi kalau untuk ke hubungan yang lebih serius, dia nggak mau nih, belum mau gitu ya. Dan chance untuk kembali dengan kamu setidaknya saat ini tuh kayaknya lagi kalian lewatkan gitu ya.
lagi kayak nggak nganggep bahwa rujuknya kembali kamu dengan dia, dia dengan kamu, itu adalah satu langkah yang wajib untuk dikerjakan. Nah, pemikiran demikian belum ada, mari lihat. Enjoyin masing-masing lah, sendiri-sendiri dulu lah, gitu modelnya, sendiri-sendiri dulu. Gitu ya, karena kalau maksa-maksa juga tersakiti dan menyakiti nanti, menurut si seseorang ini. Itu loh, di saat kalian juga punya pilihan untuk coba menikmati hidup dengan cara yang berbeda, ya ngapain kan gitu dianya kan. Kalau bisa menarik bayang-bayang surga, ngapain narik bayang-bayang neraka gitu ya, ketemu sama si Dajjal Durjana itu kan gitu ya. Itu di sana ya. Jadi kamu juga mau itu tuh, oke lah ya gitulah, gimana gitu ya. Ya memang sih indah, tapi hanya indah di lamunan doang. Dan kamu udah tepis gitu ya, nggak usah terlalu kayak yang inget-inget tentang dia lagi, nggak usah yang terlalu kayak saling memberikan pengharapan lagi gitu. Jadi kondisi seperti ini tuh untuk sementara waktu menjadi kondisi yang kamu dan dia rasakan, ya ini terbaik gitu loh. Datang pun dia dengan tidak lagi membawakan cinta kepada kamu, ya gimana sih hubungan tanpa cinta ya. Jadinya nanti bisa berbuat lebih tega lagi. Dulu aja ada cinta, masih berkemungkinan membuat ada konflik-konflik di sini. Konon nggak ada cinta kan gitu pikirannya dia. Lagi kosong soalnya. Batinnya dia ini tuh atas cinta, atas rasa romantika kepada kamu. Lagi kosong. Gitu loh. Ya, kalau untuk memaksa-maksakan diri, berpura-pura kepada kamu, ya dia juga kayak agak-agak ogah-ogah juga ya. Walaupun ingat, ya dia bisa tidak melakukan treatment, nge-treat kamu, biar kamu merasa nyaman, bahagia. Ya, namun dia juga tidak punya niatan untuk nyakitin kamu, tidak punya. Gitu loh. Jadi walaupun dia selingkuhin kamu, boleh ya di saat ini tuh kalian masih satu rumah gitu kan. Tapi ya satu rumahnya ya sebatas satu rumah aja lah. Itulah adegan-adegan romansa-romansa memang yang datang dari hati, ya udah ada. Ini maaf nih, walaupun kalian ibadah nih ya, ibadah suami istri gitu kan. Tapi boleh-boleh itu bukan ibadah tuh, hanya kayak semacam plek selesai. Gitu kan. Semacam kayak pantes-pantesannya aja lah. Gitu, kalau kalian berdua ini tuh belum bercerai, masih tinggal di satu rumah. Tapi ya agaknya tindakan itu tuh asing ya. Ada jaraknya, ada keasingan dalam tindakan, dalam berbicara ada nih, seperti itu ya. Hanya kayak biar cantik-cantik di luarnya aja nih kalau kalian masih satu rumah. Itulah. Karena kalau untuk membebaskan diri 100%, belum lagi nih, belum. Baik itu tuh yang rumah tangga, baik itu tuh yang pacaran, belum 100%, belum. Jadi kalau mau untuk rujuk pun masih terbukanya nih kemungkinan. Tapi ya tidak dalam waktu deket gitu kan, adalah waktunya. Nah seperti itu. Makanya karena masih terbuka di sini tuh kesempatan baik untuk bersama, sehingga secara alami kalau mau untuk cari-cari perkara itu tuh tidak akan terjadi, ya. Cari perkara dengan sengaja tidak akan terjadi. Seperti itu ya. Oke, baik Cancer. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, Aquarius, Virgo, Sagittarius, energi dari Pisces di sini, masuk energi dari Gemini, berikut ada energi dari Cancer dan energi dari Aries hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini.
Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.